Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 11 TPIB. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis hubungan ruang dan organisasi ruang. Untuk melakukan analisis hubungan ruang, kita akan menggunakan diagram matriks. Diagram matriks merupakan diagram yang memperlihatkan apakah ruang itu berhubungan langsung atau tidak. Nah, berikut ada contoh gambar diagram matriks ya. Ada dua jenis diagram matriks dan dapat digunakan salah satunya. Kemudian bagaimana sih cara kita menentukan apakah ruangan itu berhubungan langsung atau tidak? Sebenarnya di bagian ini telah dijelaskan seharusnya pada materi analisis pelaku dan analisis kegiatan. Nah, mungkin di sini saya jelaskan secara singkat bahwa untuk menentukan ruang itu akan berhubungan langsung atau tidak dilihat dari kegiatannya. Apabila kegiatannya saling berkaitan, maka ruangannya itu harus didekatkan. Apabila ruang didekatkan, otomatis ruang itu akan berhubungan langsung. Kemudian apabila ada aktivitas yang ternyata tidak saling berkaitan, contohnya itu memasak dengan tidur, karena itu tidak berkaitan, maka ruangnya itu bisa dijauhkan. Kalau begitu saya langsung saja ke bagaimana cara pembuatan diagram matriks. Yang pertama, buatlah gambar pola diagram. Seperti pada gambar berikut, ada dua jenis, silahkan dipilih salah satunya. Untuk cara membacanya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ada isi kolom ruang. Nah, di sini ada kolom ruang. Pada bagian ini merupakan kolom ruang. Pada jenis diagram ke-1, untuk diagram kedua ini ada dua kolom ruang. Nah, untuk cara membacanya sendiri seperti ini. Jika kalian ingin membaca ruang tamu dan dapur, maka kita lihat tabel atau kolom bagian ruang tamu dan dapur. Kemudian di bagian ruang tamu dan dapur ini akan saling bertemu seperti ini. Maka letak kolom yang paling ujung dapat ditandai sebagai kolom hubungan ruang tamu dengan dapur di sebelah sini ya. Ini contoh dari cara kedua isi kolom ruang. Kemudian kita tentukan hubungan ruangnya. Di sini kita akan mencoba mempraktikkan hubungan ruang pada diagram ke-1. Pertama kali yang kita lakukan adalah mengilustrasikan ruangan-ruangan yang telah kalian tentukan ke dalam gambaran kasar seperti pada kolom denah di samping ya, kolom denah yang ini. Nah, di sini ada 7 jenis ruang. Kita coba dari yang pertama, ada ruang tamu. Kemudian ada ruang keluarga, misalnya ruang keluarga di sini ya, bersebelahan dengan ruang tamu. Kenapa? Karena ruang keluarga dan ruang tamu aktivitasnya saling berkaitan. Sama-sama bisa menjadi tempat berkumpul, bisa menjadi tempat mengobrol, hanya saja untuk penghuni yang mengaksesnya itu berbeda. Yang ketiga ada dapur. Dapur itu area servis, maka dapur akan diletakkan di sini. Kemudian yang keempat ada ruang makan. Ruang makan termasuk semi publik, jadi kita letakkan dekat dengan ruang keluarga. Yang kelima ada kamar tidur. Kamar tidur itu termasuk ke area privat. Kita letakkan di area yang merah untuk ruang privat. Nah, maka gambarnya kurang lebih menjadi seperti ini. Kemudian kita isi pada kolom diagram matriks. Yang pertama ada hubungan ruang tamu dan ruang keluarga. Kita lihat di sini akses dari ruang tamu menuju ruang keluarga. Karena kita tidak melewati ruangan yang lain, maka aksesnya itu hubungan langsung. Kita tandai pada diagram kolomnya. Kemudian yang kedua ada ruang keluarga dan dapur. Kita lihat pada bagian ruang keluarga dan dapur. Di sini ruang keluarga, di sini dapur. Nah, di sini karena ada kamar mandi ya, kamar mandi itu tidak full sampai sini ruangannya, tapi kamar mandi akan lebih kecil, mungkin segini. Jadi ruang keluarga itu hanya melewati ruang makan untuk menuju ke dapur. Apabila kita mengilustrasikan ruang keluarga melewati kamar mandi, itu tidak benar ya, karena berarti melewati itu artinya kalian masuk ke ruangan tersebut untuk menuju ruangan lain. Maka di sini untuk ruang keluarga itu hanya melewati ruang makan untuk menuju ke dapur.
kita tandai hubungan ruangnya itu tidak langsung. Kemudian ada dapur dan ruang makan. Kita lihat hubungan dari dapur dan ruang makan. Di sini untuk ruang makan ke dapur itu tidak melewati ruangan lain ya, mengingat tadi kamar mandi ukurannya dengan dapur berbeda, dia hanya melalui sirkulasi yang berada di depan kamar mandi, maka hubungan ruangnya itu termasuk langsung. Yang selanjutnya ada ruang makan dan kamar tidur. Hubungan dari ruang makan, jika ingin menuju ke kamar tidur, kita melewat ruang keluarga, kemudian melewati lagi ruang tamu, baru bisa menuju ke kamar tidur. Karena di sini melewati lebih dari satu ruangan, maka hubungan ruangnya itu tidak berhubungan. Jadi di bagian ini tidak perlu ditandai ya untuk hubungan ruang makan dan kamar tidur. Begitu seterusnya yang berlaku pada yang lainnya, gudang dengan halaman depan dan halaman depan dengan teras. Untuk bagian selanjutnya, kalian bisa isi, misalnya di sini juga ada dari ruang tamu dan hubungan ruang tamu dengan dapur ya. Nah, diisi di sini. Kemudian hubungan ruang keluarga dengan ruang makan diisi di sini. Hubungan dapur dengan kamar tidur diisi di sini, dan sampai hubungan ujung, yang hubungan ujung ini adalah hubungan ruang tamu dengan teras. Untuk di bagian ini masih sama, hanya saja menggunakan jenis diagram yang kedua. Untuk cara membacanya atau cara mengisinya, kita lihat di sini. Ini ruang keluarga dan ruang tamu, maka diisi di sini. Nah, di sini ada ruangan lain, dapur dan ruang tamu. Diisi di sini. Begitu seterusnya sampai hubungan yang terakhir dari teras dan halaman depan diisi di sini. Yang selanjutnya ada pembuatan bubble diagram berdasarkan zoning ruang. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah konsep zoning yang digunakan. Nah, di sini ada konsep zoning yang contohnya sudah saya gunakan. Karena di sini ada publik dengan bentuk seperti ini, maka ruang publik harus berkumpul di daerah publik juga. Begitu pula dengan ruang semi publik, privat, dan servis harus berkumpul pada satu zoning. Cara pertama, untuk melakukan pembuatan bubble diagram, buatlah bubble-bubble ruangan yang akan digunakan. Di sini, dari kamar mandi dan gudang tidak berdekatan, terhalang dengan ruang makan yang zoningnya berbeda. Maka zoning semi publik harus didekatkan dengan ruangan semi publik lainnya. Setelah kalian melakukan penyusunan bubble diagram ruangan, yang selanjutnya adalah menarik garis hubungan langsung. Jangan lupa ditambah keterangan hubungan langsung dan tidak langsung. Di sini ada yang berhubungan langsung ini yang ditandai dengan garis tebal. Contohnya ada halaman depan dengan teras. Berarti di sini halaman depan dengan teras itu bersebelahan seperti ini. Kemudian ada juga teras dan ruang tamu ini bersebelahan. Ruang tamu dan ruang keluarga bersebelahan, begitu pula dengan ruangan-ruangan lainnya yang berdekatan itu termasuk bersebelahan, maka diilustrasikan seperti ini. Maka beginilah gambaran kasar denah yang akan dibuat sesuai dengan bubble diagram. Di sini kita lihat, untuk teras dan halaman depan, karena bersebelahan, maka mereka pada denah nanti harus bersebelahan juga. Pada teras dan ruang tamu juga sama, karena di sini berdekatan dan bersebelahan, maka harus sama. Begitu juga ruangan lain, ruang keluarga dan ruang makan. Nah, di sini ada kamar tidur dengan ruang keluarga. Di sini sudah berdekatan, maka sudah benar. Jadi, pada bubble diagram itu, susunan ruangannya ditentukan berdekatan atau tidak itu berdasarkan zoning dan hubungan ruang yang telah dibuat. Kemudian untuk menentukan hubungan langsung dan tidak disesuaikan dengan pembuatan diagram matriks, atau kalian dapat mengilustrasikan seperti pada gambar di sini dengan susunan yang sudah tepat sesuai susunan bubble diagram yang kalian buat.